Makanya nanti ulama-ulama kita membagi sifat dermawan itu jemaah menjadi 4 tingkat. Dan mohon silakan nanti dicek jemaah di sini kira-kira di tingkat berapa. Siapa tahu sudah ada di tingkat 4, Pak. Kalau ada di tingkat 4, saya minta nomor HP-nya nanti jemaah ya. Tingkat pertama, Pak, kedermawanan itu ada namanya sakho. Sakho itu mudah memberi saat diminta. Maka kalau Bapak Ibu ada orang minta, mudah memberi. Orang butuh, kita mudah ngasih. Berarti Anda dermawan, tetapi mohon maaf di tingkat yang paling bawah. Diminta mudah memberi itu paling bawah. Gimana kalau diminta sering nggak beri? Nggak usah ngaku dermawan. Tingkatan yang kedua di atas sakho namanya jud. Jud itu adalah orang yang memberi bukan hanya saat diminta, tetapi bahkan dikala tidak diminta. Biasanya orang jud itu punya kepekaan yang tinggi. Dia lihat ini Pak Ustadznya kok jalannya mulai lemes. Ustadz nggak mudik misalnya. Nggak mudik Pak kayak tahun ini. Itu ngerti-ngerti aja Pak. Pak Ustadz itu nggak mudik bukan karena nggak ingin mudik. Apalagi menganggap mudik bid'ah. Dia lagi nggak punya uang tiket. Ngomong aja, Ustadz rekeningnya nggak ganti kan? Nah gitu jemaah. Oh belum Pak, ada apa Pak? Enggak, nanya aja. Nah orang-orang jud ini hadirin dimuliakan Allah, dia tanpa diminta akan memberi. Di atas jud ada namanya karom. Karom itu adalah orang yang mudah memberi, rutin dan dalam jumlah yang sangat besar. Dan Bapak Ibu kalau baca dalam sejarah-sejarah para ulama-ulama kita, yang kaya dan kaya sekali itu rata-rata karom. Imam Syafi'i diundang untuk diskusi. Jadi dulu itu gitu Pak, kalau ada perbedaan pendapat difasilitasi oleh negara, diskusi. Ya, bukan kayak kita hari ini berantem. Diskusi, adu ilmu. Nanti yang menang diakui menang, yang kalah angkat topi. Gitu. Enggak kayak kita, Pak. Enggak jelas mana yang menang, mana yang kalah. Nah, yang menang diberi hadiah. Imam Syafi'i jemaah setiap kali diberi hadiah itu diberi bagi-bagikan di sepanjang jalan. Termasuk nanti ulama seperti Lais ibn Sa'ad dan ulama-ulama yang lain. Imam Lais itu punya kebiasaan dalam sehari memberikan makan 300 fakir miskin. Dan beliau setiap beberapa bulan sekali akan jalan-jalan. Bawa 3 kapal. 1 kapal untuk beliau dan keluarganya, 1 kapal untuk tetangga dan siapapun yang mau ikut, termasuk ulama-ulama yang mau jalan-jalan gratis. Dan yang ketiga adalah isinya apa jemaah? Sembako. Setiap kali beliau singgah di sebuah destinasi, suatu tempat, orang-orang sudah tahu beliau akan turunkan makanan dan dibagi-bagikan dalam jumlah yang banyak. Nah, di tingkat tertinggi setelah tadi sakho, jud, karom, tingkat tertinggi ada yang tahu? Yang bisa jawab saya izinkan pulang duluan ya. Yang paling tinggi namanya isar. Apa itu isar? Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Begitu ayatnya. Dan mereka mendahulukan orang lain meskipun mereka butuh terhadap sesuatu yang diberikan tersebut jemaah. Jadi kalau tingkatan pertama, kedua, ketiga, kedermawanan tadi butuh duit. Karena kita nggak mungkin bisa memberi tanpa memiliki sesuatu. Fakiru syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu tidak bisa memberi sesuatu tersebut. Tetapi untuk jadi orang yang isar jemaah nggak perlu kaya. Orang miskin yang dia memberikan sesuatu yang sebenarnya dia juga butuh terhadap sesuatu tersebut, itu orang yang dermawan, bahkan bukan sembarang dermawan, Pak. Itu kedermawanan tertinggi. Dan isar ini biasanya dimiliki oleh para sahabat Nabi ya. Dan juga para ulama-ulama kita tentunya, tetapi umumnya para sahabat. Makanya kalau Bapak Ibu baca kisah para sahabat Nabi, itu kedermawanannya sudah di luar nalar kita, Pak. Kita udah nggak nyambung kita. Wong hari ini, Pak, orang itu diminta mudah ngasih, itu sudah langka.